Kamu orang yang bersyukur bau, ada sebuah harapan ataupun sebuah perjalanan hidup kamu yang bisa kamu petik untuk menggapai apa yang bisa kamu capai. Di bulan Maret, untuk orang syukur bau harus lebih banyak berdoa, banyak sholat dan sembahyang ya. Banyak harus melakukan yang terbaik dalam diri kamu supaya bisa merasakan energi positif, energi yang baik dalam cakra jiwa kamu. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana apa yang akan nanti kamu tanggapi, bagaimana kamu menilai apa yang akan kamu capai dalam berbagai tahap proses ke depannya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Koko Evan Jaya. Kini hadir untuk Anda dalam sebuah ramalan, yaitu mengenai orang yang bersio kerbau di bulan Maret 2022. Bagaimana pesan-pesan untuk alam semesta dari berbagai kartu tarot dan berbagai hasil penerawan saya yang lebih akurat untuk kehidupan perjalanan orang syok kerbau ya. Nah, dari berbagai siklus kehidupan, harapan dan keinginan, tindakan apa yang akan diambil, dan bentuk pencerahan aura yang seperti apa yang akan kamu alami di bulan Maret, dan berbagai asmara percintaan seperti apakah yang nanti akan kamu tekuni dan apa yang akan kamu jalankan dalam menjalin sebuah hubungan ya. Oke teman-teman, saya akan memberikan atau mengajak Anda untuk bisa jangan lupa like, share, di komen dan subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan supaya bisa memberikan sebuah ramalan yang baik kepada Anda semuanya ya. Nah, jangan lupa Anda lebih relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ini yang kamu terima di video channel Koko Evan Jaya. Kita akan memulai dengan kartu pertama. Siklus kehidupan kamu orang syok kerbau ini mendapatkan sebuah secerca harapan baik. Ada sebuah bentuk pencerahan aura yang bisa mendapatkan berbagai pengalaman ataupun sebagai pembelajaran hidup ya. Dari berbagai pengalaman yang sudah terdahulu, mengalami sebuah pengalaman yang baik ataupun buruk yang dicapai dalam sebuah tahap perencanaan dalam membuka usaha bisnis ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi ada sebuah kekuatan yang cukup besar, punya rasa tanggung jawab, dan bisa memberikan sebuah masukan dalam hidup kamu, dalam apa yang akan kamu kerjakan nantinya. Ada valuabilis, ya, ini juga bekerja juga bisa lebih efisien dan lebih terorganisir, ya. Apa yang kamu kerjakan bisa meningkatkan segala bidang aspek kamu dalam segala sisi spiritual kamu dan jiwa kamu. Dan kamu bisa lebih kreatif, lebih makmur dalam pengembangan bakat kemampuannya. Di dalam hidup kamu itulah yang rasakan ya. Jadi ada sebuah hasil yang baik yang bisa kamu dapatkan dan bisa kamu tekuni segala bidang aspek yang akan kamu geluti nantinya ya. Dalam segala rencana tujuan yang kamu jalankan, The Shadow Star sebenarnya ini sangat bagus sekali ya. Sebenarnya ini bisa memberikan sebuah cerminan ya, bisa ada sebuah rasa kesepakatan kerjasama yang baik untuk bisa kamu jalankan, bisa kamu raih untuk mendapatkan sebuah harapan. Di satu sisi ada The Cosmos ya. Nah, The Cosmos ini kartu pun juga seharusnya memiliki sebuah kesatuan hati dan jiwa kamu seperti apa, dan ya seharusnya kamu harus ada sebuah kesadaran yang seutuhnya ya, harus selalu ada serempak lah ya gitu ya, muncul secerca harapan baik dalam pemikiran, dalam bentuk ide, gagasan, dan wawasan ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa dapat tercapai dengan semestinya. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat, kamu kurang adanya bisa memetakan sesuatu hal ya. Kamu kurang bisa membuat sebuah keajaiban dalam diri kamu. Ibaratnya kamu bisa menumbuhkan sebuah ide gagasan, bisa menumbuhkan apa yang ada di dalam diri kamu, dan kamu bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kamu. Tapi di salah satu sisi ini kehidupan kamu
tidak ada sebuah tanda-tanda dan tidak ada sebuah simbol dalam hidup kamu, sehingga kamu kurang adanya sebuah relaksasi dalam melakukan segala tindakan apapun. Tindakan kamu kurang nyata dan kamu selalu banyak berpikir dan banyak terganggu dalam apa yang kamu risaukan. Segala keinginan kamu yang akan kamu lakukan tidak ada sebuah perubahan sama sekali ya. Di dalam diri jiwa kamu juga tidak ada sebuah pelepasan mengenai profesi, pekerjaan ataupun gaji upah ya. Sehingga di sini yang saya lihat ini banyak mengalami sebuah perubahan dalam sebuah komunitas ataupun kata kerjasama. Dalam diri kamu yang paling pentingnya di bulan 3 ini ada hal yang baik, yang positif yang bisa kamu capai, tapi tergantung dari pemikiran kamu, bagaimana kamu menilai, bagaimana kamu menyikapi, dan bagaimana kamu mengambil sebuah keputusan. Ya, dalam diri kamu tidak ada sebuah perubahan yang maksimal, sehingga apa yang kamu capaikan tidak mendapatkan sebuah kepuasan hati. Jadi dalam diri kamu itu belum ada pemikiran yang efisien, belum ada pemikiran yang cukup fokus ke depannya, sehingga apa yang kamu lakukan tidak menjamin supaya kamu bisa mendapatkan sisi positif, sisi baiknya, ya. Nah, coba yang ini bentuk pencerahan aura kamu di bulan Maret, ya. Nah, ini yang kamu rasakan ini, sisi baiknya itu adalah bentuk segala kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa memberikan apa yang bisa terbenak dalam diri kamu untuk bisa lebih maju, ya, dengan berbagai badan yang fit, badan yang semangat, pasti kita akan bisa melakukan banyak hal ya. Nah, tapi satu sisi tidak ada sebuah pemeliharaan jiwa dan tidak ada sebuah ditanamkan sisi kebahagiaannya bagaimana akan kamu dapatkan ya. Jadi di dalam jiwa kamu harus ada sebuah komitmen, harus ada sebuah nyata, bukti nyata dalam diri kamu bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu. Jiwa kamu itu yang di bulan 3 ini yang paling bagusnya itu untuk orang Shio Kerbau, kesehatan yang agak membaik ya, kesehatan yang agak bagus, jadi sehingga apa yang kamu lakukan pun juga sesuai dengan pemikiran kamu dan kamu harus bisa berpikir positif dan jangan lengah, jangan putus asa dalam berprestasi atau berusaha ya. Jiwa kamu yang paling penting adalah jangan terlalu banyak berpikir, banyak fokus dan konsentrasi. Apa yang akan kamu lakukan bisa dapat tercapai dengan baik asalkan berpikir jernih dan berpikir positif. Lakukan apapun yang akan kamu lakukan, jika memang itu yang terbaik, itu pasti akan membuahkan hasil ya. Dengan bentuk asmara percintaan kamu yang saya lihat di sini banyak perbedaan, banyak ketidakcocokan dalam sebuah pendapat ya. Nah, yang dalam diri kamu itu dalam mencapai sebuah hasil kehidupan kamu, ini yang saya lihat sebenarnya punya cita-cita ataupun sebuah komitmen ya dalam berpengharapan yang baik. Dalam sebuah hubungan itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian jadi kurang adanya sebuah harapan, tapi kebanyakan di sini yang saya lihat banyak perbedaan, banyak ketidakcocokan dalam komitmen ya dalam sebuah harapan. Ini sebuah harapan, sebuah keinginan cita-cita ya, yang keduanya bisa mencapai apa yang bisa kamu dapatkan. Ya, ini adalah sebuah komitmen, tapi semuanya itu kebanyakan perbedaan, banyaknya sebuah ketidaksamaan dan ketidakcocokan bahwa apa yang akan nanti dibawa ke masa depan tidak ada sebuah harapan yang baik, sehingga tidak ada sebuah pengungkapan ataupun sebuah ungkapan perasaan dan terjadinya sebuah hubungan yang baik ya. Dalam diri kamu itulah membentuk sebuah pola hubungan dan keinginan dalam sebuah ungkapan. Ini sangat susah sekali terjadi apakah ini yang terbaik atau tidak, karena lebih banyak memaksa daripada menerima dengan lapang ya, menerima dengan tulus, sehingga banyak perbedaan mungkin dalam perbedaan agama, adat istiadat, budaya ataupun keturunan ya, etnis gitu ya. Jadi mungkin banyak sesuatu yang dijadikan sebuah penilaian dan banyak sesuatu yang diberikan bahwa semuanya itu tidak berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan semestinya, sehingga banyak keluh kesah dan banyak yang harus diberikan sebuah perbedaan antara satu sama lain ya. Keinginan, harapan dan cita-cita inilah yang dijadikan sebuah sorotan sehingga kehidupan kamu banyak yang tidak dapat terselesaikan dengan baik ataupun banyak dorongan untuk saling tolak menolak sehingga pola hubungan tidak
tercapai sebuah hasil positif. Jiwa kebatinan kamu dalam melakukan sebuah hubungan kebanyakan penolakan dan banyakkan tolak bala. Apa yang kamu mau tidak tercapai dengan baik. Dalam diri kamu pengennya begini, pengennya begitu, tapi selalu banyak ada pemaksaan dan dorongan untuk bisa saling mengikat satu sama lain. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capaikan tidak dapat tercapai dengan baik. Apa yang kamu inginkan tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga lebih banyak bertolak belakang, saling menolak, ya, dan saling tidak memberikan pujian, tidak memberikan sebuah masukan, sehingga komitmen jadi hancur, dan itulah dijadikan pokok sasaran dalam hubungan, ya. Oke, kita akan lihat balasan karma apa yang bakal kamu dapat. Yang saya lihat ini ada bentuk sebagai budaya ataupun bentuk hubungan kerjasama dengan budaya asing ataupun budaya Asia, ya. Yang dulunya itu yang saya lihat, dulunya kamu lebih banyak belajar, ya, untuk harmonis ataupun membentuk sebuah pengorbanan yang individualitaskan itu, ya. Jadi apa yang kamu jalankan dapat membuatkan ataupun menekan sebuah emosi dari sebuah pendapat kamu, ya. Nah, jadi sekarang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan di bulan Maret ini, ada kebenaran dalam batin kamu, supaya kamu bisa lebih mengekspresikan jiwa kamu seperti apa secara terbuka, ya. Dan apa yang kamu cintai, apa yang kamu rasakan bisa memperdalam hubungan. Sebuah ketertarikan dengan budaya asing ataupun budaya Asia, itu semua berasal dari sebuah kecintaan dan rasa hormat kepada orang lain, ya. Nah, jadi ibaratnya di kehidupan yang lampau sampai di kehidupan sekarang, kamu bisa menjalin hubungan yang lebih dekat ataupun hubungan yang lebih akrab dengan mendalami sebuah hubungan persaudaraan dengan kerjasama untuk membuat sebuah usaha bisnis, ya. Karena semua ada ikatan, karena semua ada timbal baliknya dari sisi baik buruknya yang kamu lakukan. Dan yang kedua, kamu lebih banyak mendapatkan segala apapun dalam bentuk berbalas kehidupan karma, balasan karma. Balasan karma kamu hidup yang baik atau tidak, itu kamu lebih banyak menderita sebuah fobia ataupun ketakutan. Karena kenapa? Karena dulunya, di bawah sampai sekarang, dulunya kamu lebih banyak memiliki sebuah pengalaman, ya, duduk di laut, ya, melakukan sebuah pengalaman perjalanan di dalam laut, ataupun sebuah pengangkutan di udara, ya, perjalanan di darat juga. Jadi kebanyakan lebih banyak menunjukkan sebuah rekreasi negatif dan positifnya, ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, lebih banyak merasa ketakutan, merinding, dan tidak tahu apa yang diambil gitu dalam sebuah suasana hidup, ya. Sehingga kamu dalam hidupan sekarang kamu lebih banyak takut-takut dalam pengambilan keputusan, takut-takut dalam berpikir, dan takut-takut dalam merencanakan sesuatu, ya. Dan satunya lagi yang saya lihat dengan kehidupan karma masa lampau, kamu itu mengenai tentang sebuah kebijaksanaan, ya. Karena kenapa? Kehidupan masa lampau kamu dibawa sampai kehidupan sekarang. Ini adalah bentuk sebuah kebiasaan yang bagaimana bentuk pengetahuan kamu bisa mengubah jalur karir kamu, bisa lebih percaya pada diri sendiri dan dengan minat kamu dan sebuah hasrat sejati kamu. Nah, jadi ini ada sisi positif yang bisa kamu terima di bulan 3. Jadi tetaplah melakukan segala sesuatunya jika kamu mau mendapatkan sebuah balasan karma baik. Ini sebenarnya karma balasan baik itu sudah diberikan kepada kamu sebuah harapan, sebuah sisi positif yang bagaimana nantinya akan kamu embangkan. Nah, jika kamu tidak melakukan sebuah pencerahan aura, apa yang akan kamu dapatkan? Yang saya lihat di sini Ivory Swan Goddess, ya. Kamu tidak bisa banyak melakukan sebuah penjernihan, pemurnian dalam jiwa pemikiran kamu. Setiap apa yang kamu bicarakan tidak ada sebuah kekuatan dalam menilai ataupun berbagai cara untuk bisa membuat kamu mendapatkan sebuah kepastian. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu jalankan, itu semua sangat mendapatkan sebuah sisi hambatan dari tolak ukur apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan kamu capaikan, ya. Sehingga ada kartu lagi, The Emperor of the Pearls, ya. Ini kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih berharga, ya, lebih banyak mendapatkan sebuah kesulitan dan banyak tantangan dalam diri kamu. Itulah menyebabkan
hambatan sebuah pertumbuhan dan sebuah perkembangan dalam ekonomi ya. Jadi apa yang kamu capaikan itu lebih banyak melihat sebuah tantangan dalam memperluas kebijakan dalam cahaya spiritual kamu. Kurang memberdayakan diri kamu pada fokus pada apa yang terjebak dalam sebuah cahaya, sehingga apa yang kamu lakukan lebih banyak menderita ya, mendapatkan sebuah penderitaan. Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang lebih bagus lagi yang seharusnya bisa kamu terima. Tapi sangat sedikit sekali yang bisa kamu capai. Jadi dengan kartu ini, Princess of the Autumn Harvest ya, seharusnya mendapatkan lebih banyak karunia dan berkat atas usaha kamu dengan tindakan kamu, apa yang kamu lakukan ya. Ketika itu buah sudah mulai matang, itu sudah mulai bisa dipetik. Ibaratnya sebuah berkat yang indah sedang menuju kepada Anda untuk mendapatkan ataupun menuai sebuah hasil. Tapi di dalam diri kamu sendiri tidak ada sebuah kesempatan ataupun sebuah keberkahan yang melimpah, hubungan kamu yang lebih signifikan ataupun sebuah persahabatan yang lebih penting dan banyak ya. Jadi apa yang kamu kenali, apa yang akan kamu lakukan kurang sempurna, sehingga kamu kurang adanya sebuah sikap keterbukaan ataupun openness ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan kurang untuk bisa menerima apa yang akan kamu dapatkan. Di dalam diri jiwa kamu, bagaimana seharusnya kan akan diberikan sebuah sisi positif, tapi dalam diri kamu tidak ada sebuah sisi kebijakan, tidak ada sebuah sisi yang bisa membangun diri kamu seutuhnya. Jadi apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan jati diri kamu, naluri kamu, dan bagaimana sih akan kamu sikapi gitu. Jadi gimana apa yang akan kamu dapatkan nantinya, apa yang akan kamu capai nantinya, tidak bisa lebih banyak membuahkan hasil ya. Nah, jadi apapun yang kamu inginkan perlu adanya sebuah pencerahan aura. Oke teman-teman, ini adalah hasil ramalan untuk orang Shio Kerbau. Jika ada pertanyaan, boleh konsultasi ke nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Bisa dicatat nomor WA saya ya ke 081919635839 ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.